terkait gaduhnya seorang ibu yang melaporkan anaknya 13 kali gagal mengikuti SIM. Ini tanggapan dari Dirlantas Polda Jatim seperti apa? Ya tentu karena berita itu menjadi viral, itu menjadi perhatian kita bersama. Pada prinsipnya saya ingin katakan bahwa kita tidak alergi dengan kritik. Kritik itu sifatnya membangun, sifatnya itu konstruktif. Tetapi ketika ada nuansa tidak sesuai dengan fakta, itu jadi persoalan, menimbulkan opini yang negatif. Kasihan teman-teman karena polisi ini kan seluruh Indonesia. Kasihan juga pimpinan yang sudah berupaya keras membangun citra positif, membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri yang secara perlahan sudah mulai meningkat kembali. Itu saja yang saya tanggapi sebenarnya terkait dengan kenapa harus viral. Kalau seandainya membangun komunikasi, insya Allah nanti bisa kita selesaikan dengan baik. Dan terkait di viral tersebut kan menyinggung instruksi Kapolri, atensi Kapolri supaya mempermudah bikin SIM. Nah, ya, jadi begini, harus diketahui oleh masyarakat luas. SIM itu bukan sekedar izin seperti orang beli tiket pesawat sehingga mendapatkan izin naik pesawat, atau membeli tiket kereta api lalu mendapatkan izin untuk naik kereta api. SIM ini lebih kepada lisensi. Karena dia lisensi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu ada 3 elemen di dalamnya. Ada pengetahuan atau knowledge, kemudian ada keterampilan atau skill, dan ada attitude, sikap moral. Nah, pengetahuan ini terbagi menjadi 2. Pengetahuan terkait dengan aturan bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar di jalan, ya kan? Kemudian pengetahuan juga bagaimana tata cara mengemudi. Misalnya saya berikan contoh, ketika Anda ingin berbelok ke arah kanan, maka yang pertama Anda harus lakukan adalah memberikan isyarat melalui lampu sen, lampu rating, bahwa saya akan berbelok ke kanan. Yang kedua, mengurangi kecepatan. Yang ketiga, menempatkan kendaraan pada posisinya. Yang keempat, memastikan dari kiri, kanan, depan aman dengan menggunakan spion kiri, spion kanan, spion belakang. Nah, ketika sudah aman semua, baru masuk ke persimpangan. Dan saya perlu ingatkan juga bahwa persimpangan adalah titik paling rawan. Oleh sebab itu, kalau sudah masuk ke dalam persimpangan, jangan berlama-lama, harus segera ditinggalkan. Itu. Nah, kita memastikan pengetahuan itu melalui ujian teori. Kemudian dari skill, keterampilan, kita lakukan melalui ujian praktek. Nah, ujian praktek itu sendiri, mohon maaf, kita harus mengecek gerak refleks pengemudi itu baik atau tidak baik. Sebenarnya di angka 8 itu, kalau kecepatannya tinggi, maka pasti gagal. Kalau kecepatannya terlalu rendah, dia ambruk. Maka bagaimana keterampilan tangan dan kaki menggunakan rem itu sangat dibutuhkan dalam bisa berhasil memenuhi ujian itu. Itu yang perlu kita cek, karena hal itu nanti akan ditemui di lapangan seperti itu. Jadi kemudian ditambah lagi dengan sikap moral, ya, attitude. Nah, sikap moral ini kan bentukan dari keluarganya, dari lembaga pendidikan, dari lembaga agama dan lingkungan sosial. Kita sebenarnya tidak terlalu banyak bisa berdaya untuk menentukan sikap moral seseorang. Ditambah lagi adalah dengan cek kesehatan. Cek kesehatan itu seperti kesehatan mata. Kalau orang teman-teman penyandang disabilitas yang buta warna misalnya, itu harus kita cek. Bayangkan kalau dia buta warna, tidak bisa membedakan warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah dia berjalan akan sangat berbahaya sekali. Bukan hanya dirinya tapi orang lain. Apakah tidak mungkin diakomodir teman-teman penyandang disabilitas? Sangat mungkin. Kalau seandainya rambu-rambu lalu lintasnya lebih ramah dengan teman-teman penyandang disabilitas, mungkin angka kuning angka 1, hijau angka 2, merah angka 3. Seperti itu kira-kira. Maka apa itu namanya? Proses ujian ini sebenarnya tidak dalam kerangka mempersulit sebenarnya, tapi dalam rangka, kalau bahasa saya bukan orang Jawa, tapi saya mengikuti coba bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Jawa itu mengatakan begini, tego lorone ora tego patine.
kita tega menyakiti anak kita, itu adalah bentuk rasa sayang kepada anak. Jadi kami peduli jangan sampai banyak orang meninggal kecelakaan akibat karena tidak layak mengemudikan kendaraan di jalan, harus mati sia-sia. Saya perlu informasikan di Jawa Timur setiap hari itu antara 13 sampai dengan 15 orang meninggal, dan lebih siloko lagi itu adalah 78% adalah usia produktif antara 16 tahun dengan sampai dengan 60 tahun. Ini kalau kita biarkan terus-menerus ini sangat berbahaya seperti itu. Dan penegasan aja dalam case ini yang disebutkan oleh si ibu itu tidak lolos karena kompetensinya dan keterampilannya. Ya, jadi kalau bapaknya sebenarnya sih baru 1 kali, kan masih ada peluang untuk mengulang kembali, kan banyak memang tidak bisa lolos 1 kali. Sebenarnya untuk anak ini kan sebenarnya memang itu yang saya sayangkan terhadap anggota saya di lapangan, tidak sensitif. Seharusnya ketika ini sudah berkali-kali gagal, mestinya dipanggil. Kamu belum siap, diberikan konseling atau diberikan pelatihan sehingga ke depan ketika ujian bisa lolos. Mungkin seperti itu tidak akan menimbulkan viral seperti ini. Hanya saja mungkin karena anggota kurang sensitif, ya akhirnya terjadi seperti ini. Tudingan soal pungli tidak benar berarti Dan? Kalau masalah pungli itu kan gagalnya di ujian praktek. Mungkin beliau bermaksud ini seakan-akan dipersulit sehingga ada konotasi menginginkan sesuatu. Nah, itu pemikiran beliau sah saja, tetapi mohon maaf, pungli itu tidak ada di sana. Tidak ada kaitan dengan uang, tidak mempersoalkan masalah besaran biaya, kelebihan pembayaran begitu. Kemudian terkait dengan Kasat Lantas juga mohon maaf, Kasat Lantas kan pada saat hari itu sudah kami cek, kebetulan sedang ada di lapangan menerima tim supervisi dari Ditlantas, sehingga ya itu juga yang saya sayangkan. Semestinya ketika ada persoalan seperti itu ada perwira yang bisa menjelaskan dengan baik sehingga tidak perlu sampai terjadi viral seperti itu. Saya di Lantas Jawa Timur tentu saya bertanggung jawab meskipun pelayanan itu dilaksanakan oleh Polres Gresik. Saya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan ini, dan kepada pimpinan ya tentu juga saya harus minta maaf karena ini tentu dengan kegaduhan ini membuat pimpinan betapa pusing lah kira-kira seperti itu.